wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang inflasi. Apa itu inflasi? Mari untuk lebih jelasnya kita simak materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang inflasi. Apa hubungan indeks harga dan inflasi? Pengukuran tingkat inflasi menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. Inflasi merupakan salah satu permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Inflasi di Indonesia menjadi permasalahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Apa saja dampak inflasi bagi suatu negara, khususnya Indonesia? Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai inflasi, simak penjelasan materi berikut. Kita lihat terlebih dahulu adalah pengertian inflasi. Perhatikan ilustrasi berikut untuk mengetahui konsep inflasi secara sederhana. Harga bawang merah 2 minggu yang lalu Rp20.000 per kilogram. 1 minggu kemudian menjadi Rp24.000 per kilogram. Pada minggu ini, harga bawang merah meningkat kembali menjadi Rp32.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga bawang putih diikuti bahan pokok lainnya, harganya terus meningkat. Peristiwa tersebut menyebabkan terjadinya inflasi. Inflasi menggambarkan kondisi ketika harga barang secara umum mengalami kenaikan terus-menerus atau menurunnya nilai uang dalam negeri atau rupiah. Kenaikan harga satu atau dua barang belum dapat dikatakan inflasi, kecuali jika kenaikan harga barang tersebut berdampak luas terhadap barang lain atau mengakibatkan kenaikan harga barang lain. Inflasi tinggi perlu dikendalikan karena membawa dampak negatif bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dampak inflasi tinggi antara lain menyebabkan tingkat pendapatan real terus menurun sehingga standar hidup masyarakat menurun, menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan, serta apabila laju inflasi dalam negeri lebih tinggi daripada negara lain, dapat menyebabkan tingkat bunga domestik real tidak kompetitif. Nah, yang kedua, faktor-faktor penyebab inflasi. Inflasi dapat terjadi karena uang beredar terlalu banyak sehingga masyarakat semakin ingin membelanjakan uangnya. Apabila jumlah barang yang tersedia tidak diimbangi dengan permintaan pasar, harga barang akan naik. Nah, meskipun demikian, banyaknya uang beredar tidak hanya satu-satunya penyebab terjadinya inflasi. Apa saja faktor penyebab terjadinya inflasi? Secara umum, inflasi terjadi disebabkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan permintaan agregat atau demand aspek, yaitu keseluruhan permintaan dalam perekonomian suatu negara. Jika permintaan terus bertambah dan produsen tidak mampu memenuhinya, tingkat harga barang akan naik. Yang kedua, terhambatnya atau rendahnya produksi barang dan jasa atau supply aspek mengakibatkan pasokan barang kebutuhan masyarakat terhambat. Terhambatnya proses produksi disebabkan teknologi produksi masih sederhana, gagal panen atau KUSO, bencana alam, dan modal terbatas. Nah, yang ketiga adalah ketidakseimbangan jumlah uang beredar dalam masyarakat dan jumlah peredaran barang. Artinya, jumlah uang beredar lebih besar daripada jumlah barang. Nah, yang keempat adalah naiknya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. Keduanya menjadi unsur penting dalam sebuah proses produksi yang akan memicu kenaikan biaya produksi. Nah, yang kelima, penerbitan uang baru oleh pemerintah atau otoritas moneter, sehingga jumlah uang yang beredar dalam masyarakat bertambah. Banyaknya uang beredar akan mendorong kenaikan daya beli yang diikuti dengan naiknya harga barang. Nah, yang keenam adalah adanya desakan kelompok tertentu untuk memperoleh kredit dengan bunga ringan. Dampaknya memicu bertambahnya jumlah uang beredar sehingga tingkat harga menjadi tidak stabil.
Dan yang ketujuh, fluktuasi sektor luar negeri atau ekspor-impor, investasi, tabungan, dan pendapatan negara. Yang ketiga adalah jenis-jenis inflasi. Inflasi dianggap sebagai kenaikan tingkat harga secara terus-menerus sehingga mempengaruhi individu, sektor usaha, dan pemerintah. Tanpa merujuk jenisnya, inflasi berpengaruh terhadap ketiga unsur tersebut. Apa sajakah jenis-jenis inflasi? Secara umum, jenis-jenis inflasi dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, inflasi dibedakan menjadi inflasi yang bersumber dari dalam negeri dan inflasi bersumber dari luar negeri. Kita lihat yang pertama dulu adalah inflasi dari dalam negeri, timbul akibat defisit anggaran belanja karena dibiayai melalui penerbitan uang baru. Inflasi ini juga terjadi karena kegagalan panen atau puso sehingga jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Akibatnya, keterbatasan jumlah barang yang ditawarkan, harga barang di pasar menjadi mahal. Nah, yang kedua adalah inflasi dari luar negeri, timbul karena naiknya harga barang impor. Kondisi ini terjadi akibat naiknya biaya produksi di luar negeri atau adanya kebijakan tarif bea impor barang atau negara pengekspor sedang mengalami inflasi. Nah, yang kedua berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga. Berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga, inflasi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, inflasi tertutup atau closed inflation, yaitu kenaikan harga secara umum yang berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu secara berkelanjutan. Yang kedua, inflasi terbuka atau open inflation, yaitu kenaikan harga barang yang terjadi secara keseluruhan atau agregat. Yang ketiga, inflasi tidak terkendali atau hyperinflation, yaitu inflasi yang tinggi sehingga harga barang terus berubah dan naik. Nah, keadaan ini menyebabkan nilai uang terus merosot. Nah, yang ketiga, berdasarkan tingkat keparahan. Berdasarkan tingkat keparahan, inflasi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu inflasi yang masih di bawah 10% per tahun. Meskipun harga barang umum naik terus-menerus, inflasi ringan belum menimbulkan krisis ekonomi. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu inflasi yang terjadi pada tingkat 10-30% per tahun. Inflasi ini sudah menimbulkan dampak bagi masyarakat berpenghasilan tetap. Nah, yang ketiga adalah inflasi berat, yaitu inflasi dengan tingkat keparahan 30-100% per tahun. Pada inflasi ini, masyarakat biasanya lebih memilih menyimpan uang. Masyarakat juga enggan menabung karena bunga tabungan lebih rendah daripada laju inflasi. Nah, yang keempat, inflasi tidak terkendali atau hiperinflasi, yaitu inflasi yang menunjukkan tingkat keparahan di atas 100%. Nah, peristiwa ekonomi ini menimbulkan kehancuran ekonomi, nilai uang mengalami penurunan secara drastis, dan bahkan masyarakat tidak percaya lagi terhadap uang. Nah, yang keempat adalah berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena bertambahnya jumlah barang dan atau jasa yang diminta masyarakat, investor, atau pemerintah. Bertambahnya jumlah barang dan atau jasa yang tidak diikuti kapasitas produksi menyebabkan kelebihan permintaan sehingga terjadi inflasi. Bertambahnya investasi sektor swasta karena memperoleh kredit lunak itu juga memicu inflasi. Inflasi juga terjadi karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang baru. Nah, yang kedua, inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Terjadi karena naiknya biaya produksi, yaitu biaya bahan baku dan gaji atau upah. Naiknya biaya bahan baku atau price push inflation biasanya direspon perusahaan atau produsen dengan menaikkan harga jual produk agar tidak mengalami kerugian. Naiknya gaji atau upah atau wage cost inflation ini juga menaikkan harga jual produk. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kita akan belajar menghitung laju inflasi. Data yang diperlukan untuk menghitung inflasi adalah indeks harga. Jenis indeks harga yang digunakan Badan Pusat Statistik atau BPS untuk menghitung inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK.
Menghitung laju inflasi dapat dilakukan secara bulanan dan tahunan dengan menggunakan rumus berikut. Yang pertama, untuk menghitung inflasi bulanan, rumusnya adalah inflasi sama dengan indeks harga bulan N dikurangi indeks harga bulan N-1 dibagi indeks harga bulan N-1 dikali 100%. Perhatikan contoh soalnya. Indeks harga konsumen IHK suatu negara pada bulan September 2018 tercatat sebesar 146,25 dan pada Agustus 2018 sebesar 144,63. Hitunglah tingkat inflasi pada September 2018. Penghitungan inflasi pada September 2018 sebagai berikut. Inflasi September 2018 sama dengan 146,25 dikurangi 144,63 dibagi 144,63 dikali 100% hasilnya adalah 1,12%. Jadi tingkat inflasi pada September 2018 sebesar 1,12%. Nah, yang berikutnya adalah menghitung inflasi tahunan. Menghitung inflasi tahunan dapat dilakukan dengan rumus berikut, yaitu inflasi sama dengan indeks harga tahun N dikurangi indeks harga tahun N dikurangi 1 dibagi indeks harga tahun N dikurangi 1 dikali 100%. Selanjutnya perhatikan contoh soalnya. Indeks harga konsumen atau IHK suatu negara pada tahun 2017 tercatat sebesar 127,45 dan pada tahun 2018 sebesar 135,49. Hitunglah tingkat inflasi pada tahun 2018. Nah, cara menjawabnya adalah untuk penghitungan inflasi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut ya. Inflasi tahun 2018 sama dengan 135,49 dikurang 127,45 dibagi 127,45 dikali 100% hasilnya adalah 6,30%. Jadi tingkat inflasi pada tahun 2018 sebesar 6,30%. Nah, yang kelima adalah dampak inflasi. Inflasi berpengaruh terhadap stabilitas kondisi perekonomian suatu negara. Secara umum, inflasi membawa dampak positif dan dampak negatif bagi kelompok masyarakat tertentu. Yang pertama, bagi masyarakat berpenghasilan tetap dan tidak tetap. Inflasi menyebabkan nilai real uang menurun. Bagi masyarakat berpenghasilan tetap, inflasi dapat mengurangi daya belinya. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan tidak tetap, misalnya pedagang atau pengusaha, akan memperoleh keuntungan besar saat terjadi inflasi. Inflasi menyebabkan harga jual barang mengalami kenaikan. Pedagang akan menambah jumlah barang yang ditawarkan untuk memperoleh keuntungan besar. Kemudian bagi penabung, nilai real uang yang menurun merugikan masyarakat yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya bagi debitur dan kreditur. Bagi debitur, orang yang meminjam uang, inflasi akan menguntungkan. Saat pembayaran utang, nilai real uang lebih rendah daripada saat meminjam uang dari kreditur. Sebaliknya, bagi kreditur, orang yang meminjamkan uang, inflasi dianggap merugikan. Saat pengembalian uang pinjaman oleh debitur, nilai real uang menurun daripada saat meminjam uang. Selanjutnya bagi produsen, peristiwa inflasi akan direspon produsen dengan menaikkan harga jual. Di satu sisi, inflasi menyebabkan biaya produksi bertambah. Di sisi lain, inflasi memungkinkan produsen memperoleh keuntungan lebih besar daripada kenaikan biaya produksi. Selanjutnya, bagi perekonomian nasional, dampak inflasi antara lain meningkatnya suku bunga, menurunnya tingkat investasi, menurunnya daya saing produk nasional, defisit neraca pembayaran, mendorong penanaman modal bersifat spekulatif, memicu kegagalan pembangunan ekonomi, merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta menimbulkan ketidakpastian ekonomi pada masa depan. Selanjutnya yang keenam adalah cara mengatasi inflasi. Inflasi berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat dan perekonomian suatu negara. Terkait inflasi, pemerintah dapat menerapkan kebijakan moneter, fiskal, serta non-moneter dan non-fiskal.
Kita lihat terlebih dahulu kebijakan moneter. Kebijakan moneter berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang beredar. Dalam upaya mengendalikan laju inflasi, kebijakan yang diberlakukan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan diskonto atau discount policy, yaitu kebijakan menaikkan suku bunga bank agar masyarakat menabung di bank. Semakin banyak uang yang ditabung di bank, jumlah uang beredar dalam masyarakat akan semakin berkurang. Yang kedua adalah operasi pasar terbuka atau open market policy, yaitu kebijakan menjual surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI kepada masyarakat. Dengan menjual SBI, Bank Sentral akan menerima uang dari masyarakat sehingga jumlah uang beredar dapat berkurang. Yang ketiga adalah cadangan kas minimum atau requirement cash ratio, yaitu menaikkan persentase cadangan kas minimum di bank umum. Kebijakan ini mengharuskan bank umum menahan uang lebih banyak sehingga mengurangi jumlah uang beredar. Nah, yang keempat adalah kebijakan kredit selektif, yaitu kebijakan memperketat persyaratan kredit. Nah, kebijakan ini bertujuan mengurangi jumlah uang beredar dalam masyarakat. Berikutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal untuk mengendalikan laju inflasi sebagai berikut. Yang pertama, mengatur pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah mengatur dan atau mengendalikan pengeluaran negara. Saat inflasi, pemerintah akan mengurangi permintaan barang dan atau jasa sehingga harganya stabil. Misalnya mengurangi atau menghapus subsidi. Dan yang kedua, menaikkan tarif pajak. Kebijakan ini bertujuan menambah penerimaan sektor pajak. Dengan kenaikan tarif pajak, tingkat konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Berkurangnya konsumsi masyarakat akan mengurangi permintaan terhadap barang dan atau jasa sehingga harga barang menurun. Selanjutnya adalah kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Pemerintah menerapkan kebijakan non-moneter dan non-fiskal untuk mengendalikan inflasi. Berkaitan dengan kebijakan tersebut, upaya yang dapat dilakukan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, menambah kapasitas produksi melalui kebijakan pemberian subsidi dan premi. Yang kedua, menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk mengendalikan harga suatu produk. Nah, yang ketiga, melarang impor barang dari negara yang sedang mengalami inflasi. Dan yang keempat, menjaga kestabilan tingkat upah melalui penetapan upah minimum regional. Dan yang kelima, melakukan pengaturan distribusi barang, misalnya melalui operasi pasar. Dan yang terakhir, yang keenam adalah mempermudah masuknya barang impor dengan menurunkan tarif impor. Demikianlah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, dengan berakhirnya materi yang Ibu sampaikan, maka berakhir pula sesi pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada sesi pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.